seolah kita demokratis. Ya. Jadi dengan PDIP ada di luar, kita seolah-olah demokratis. Jadi ini, ya kita langsung Pak Iyas ya, silakan Pak Iyas. Iya. Saya nyambung dikit obrolan tadi. Terima kasih Pak Julpan. Nanti saya keluar dari situ. Jadi kalau kita bicara PDIP ini masih seru kan, tapi kan rentetannya panjang. Tadi di sini bilang soal episode dan sebagainya. Sebenarnya partai politik itu kalau saya lihat ya, saya orang awam Pak Julpan. Jadi itu semua punya drama sendiri-sendiri. Cuma yang seru sekarang ini, karena judulnya kan seru, di buku dizolimi gitu kan. Makanya jadi ramai seperti ini. Nah, kalau dari statement Mas Adi tadi, bahwa dari awal memang Pak Prabowo, kita tahu semua, Pak Prabowo ini kan pengennya guyup. Makanya dari begitu selesai dilantik atau selesai menang, kita urus bareng-bareng negeri ini. Yang nggak mau, ya nggak ganggu. Kan statementnya gitu. Artinya itu sudah dalam. Jadi kalau sekarang ada PDIP yang tantrum seperti itu, ya... Bahasa anak sekarang tantrum Pak Iyas? Bahasa anak sekarang tantrum. Apa tantrum itu sakit hati guling-gulingin. Jadi PDIP begitu ya? Sesuatu yang nggak dapat yang dia inginkan. Nah, ini kan panjang sebenarnya kalau kita ikutin dari mulai Pak Jokowi mulai pecah ya. Sejak Pak Jokowi kan sebenarnya waktu itu saya bicara sama Pak Julpan kan. Jadi dari awal Pak Jokowi mendesain bagaimana Ganjar, bagaimana Prabowo, tapi jangan lepas. Habis itu ribut lah. Nah, yang salah kini sebenarnya style dan karakter Bu Mega itu kan terus dikompori. Sama ada yang namanya Adiana Pitupulu lah, Deddy Sitorus lah, sekarang Hasto. Jadi makin panas kan dia. Nah, kalau orang melihat sikap Bu Mega, saya sih orang awam. Memang ada salah satu karakter yang dia tidak bisa lepas. Karena latar belakang dia kan anak presiden. Yang tidak bisa dibantah maunya. Kan kalimat petugas partai, saya tadi ngomong dengan Mas Sahal, bahwa tanggal 6 Agustus 2023, saya itu dipanggil Hasto. Entah dapat dari mana, dan nomor saya Deddy Sitorus telepon saya. Pas waktu itu saya mau ke Blitar, saya kan selalu nyekar ke Bung Karno. Nah, ketemu di Sultan Syahrir, itu yang dipamerkan ke saya itu kan soal struktur partai. Karena waktu itu saya keras Mas nulis soal, saya tidak setuju soal petugas partai. Dijelasin nama saya, karena ada 59 jenderal, ada sekolah partai dan sebagainya. It's okay, saya bilang. Itu kekuatan PDIP nggak bisa dibantah. Tapi dalam konteks kalimat itu perendahan terhadap presiden yang dipilih rakyat. 86 juta memilih Pak Jokowi. Itu kalian abaikan begitu saja. Dan kalian bilang Jokowi petugas partai. Apalagi dikasih di kursi kecil, di video Puan. Terus kasihan deh Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP. Kalimat-kalimat yang luar biasa. Saya bilang saya dari dulu nggak pernah mirip PDI, saya bilang sama Hasto. Jadi kalaupun 2014 saya dukung Jokowi, karena saya memang suka sama sosok. Tapi pilih PDIP waktu itu? Oh, milih saya. Iya. Supaya nggak berdosa banget. Nah, akhirnya dari situ saya terus ngikuti sampai hari ini. Jadi tadi konteksnya tadi puncaknya itu di masalah retreat itu. Sebenarnya retreat itu sendiri kan artinya kan refleksi ya. Jadi orang siapapun kalau masuk di situ kebersamaan, tafakur untuk saling nanti kalau dia balik ke daerah 514 kepala daerah ini tahu visi misi. Nah, kalau Bu Mega selama ini visi misinya kan kepartaian. DNA-nya kekuasaan Pak Depan. Tapi kalau kita baca Jokowi, ya apalagi sekarang nyambung dengan Pak Prabowo, ya itu kan sebenarnya ya memang kebangsaan. Makanya saya sebut kemarin itu dua kesatria, walaupun sedikit agak jilat dari bahasa itu buat saya pantas dikasih ke mereka. Nah jadi kalau kemarin itu sampai ribut kayak gitu, sebenarnya kan dimulai dari KPK itu. Begitu Hasto dikesangkakan kan ribut. Ada video lah, ada dokumen yang disimpan di notaris Rusia.
Saya bilang disimpan sama Putin, dimakan kucing lah. Sampai sekarang nggak nonton. Bu Mega mau datangin KPK. Udah ada satu video. Udah Udah dia. Videonya Hasto. Tapi dia kan sendiri yang ngomong gitu. Saya pikir kemarin disorotin siapa yang korupsi ketahuan duit. Mana Bu Mega juga gitu. Dia mau datangi KPK, Kapolri. Hasto ditahan. Itu kan mau menjatuhkan nama dia. Ya. Lu ngomong aja lu. Retreat. Saya sorry Pak. Kalau hari ini ada siapapun orang PDI masuk ke dalam, ikut ngelempar tai mukanya orang itu. Kalau mau nggak ikut, nggak usah ikut sekalian. Jadi apapun nanti bargainingnya ya itu urusan belakang. Tapi ini kan maju mundur. Kemarin kita meet di Jogja, kayak apa? Kayak nunggu pisang jatuh. Ya musang ngintip ayam. Musang ngintip ayam. Musang ngintip ayam. Nah, itu dari sisi itu. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik seperti itu karena ini tantrumnya pasti panjang. Saya lebih yang kemarin saya bilang Pak Jopan. Pak Prabowo harus betul-betul menyiapkan bagaimana kabinet yang ditambah 14 kementerian itu. Karena ini ngomongnya ya seperti Risitong sama Mas Adi tadi, ini kan 2045 nih. 20 tahun lagi ini mau seperti apa? Nah, sudah TV 2045, 2045. Enggak, itu lain cerita. Oh, lain. Dulu kita punya GBHN, saya sudah sampaikan kemarin. Walaupun dulu salah terus jadi garis besar haluan keluarga tadi. Kan kalau kita bicara itu, sebenarnya dari sekarang itu saya nggak tahu pilarnya apa. Itu kan harus di-spill, Pak. Kalau dulu kita nggak punya medsos. Sekarang ini harus tahu kita. Sebenarnya pemerintah ini, umpamanya kementerian ini mau jadi apa di 2045? Saya sampai beliin data ya, Pak. Saya tanya DeepSeek, saya tanya segala macam, nggak kedukun aja saya. Nah, data itu, Pak, itu mengkhawatirkan kita di 2045. Stunting. Jadi kalau ngomong kesehatan, stunting kita itu cuma menang sama Kamboja dan Afrika. Kita kalah sama Vietnam. Nah, bayangin. Jadi 31% kita ini malnutrisi ya. Kekurangan gizi. Ribut soal sumber daya manusia. Pak Julham tahu. Tadi saya di pesawat saya itu. Tamatan SMA ke bawah. Itu masih 209 juta. S1 kita baru 12% ini nak dosen. S2, S3 saya ini kita baru 0,6. Ini kalau ditarik sampai 2045, ngobernya berapa? Coba saya bicara soal dokter. PBB punya standar 1 dokter 1.000 orang. Kita 0,7. Kita sama dengan Vietnam, dengan Filipina. Malaysia udah 1,8. Malaysia 1,4. Singapura 2,3. Kalau Eropa sudahlah, udah 4 sampai 5. Paling tinggi itu Austria. Jadi 5,3 dokter untuk 1.000 orang. Mau ngejar itu dengan 12.000 dokter lulusan kita nggak bisa kualitas. Kalau itu bisa dipertahankan, itu bisa kecapai nanti di 1,4 dokter untuk 1.000 orang di 2045. Tapi posisinya Pak Jopan, antara Indonesia Timur dengan Barat, sekarang ini, 78% populasi kita di Barat, 22% di Timur. Orang Indonesia Timur, mau ketemu dokter, itu 1:13.000. Jadi kalau pacaran sampai beranak 3 baru ketemu dokter. Di sini kita 7 untuk 10.000. Ini bagaimana distribusi ini, menempatkan dokter ini bisa. Anak saya dokter, tapi begitu dengar Papua, setengah mati dia bagaimana caranya menghadapi alam Papua itu. Dan itu semua dokter. Di sini 4 dokter, 1 puskesmas. Papua 1 dokter, 4 puskesmas. Kebaliknya tuh adik. Nah, jadi kalau kita bicara tadi balik lagi ke PDIP lagi tantrum dan semua partai Pak Prabowo seperti itu dan antara dan sebagainya.
Mereka ini tidak melihat itu.